Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Dalam rangkaian kegiatan rapat kerja unit kerja yang ke-1, 2 ya. Semoga pertemuan kita dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikut, para tabiin, dan berharap kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Yang saya hormati, nah baru kali ini saya nyebut dihormati ya, sama Ketua PUK Bung Edwin Syah Kusmana SH ya. Biasanya diomelin kalau di PC katanya gitu. Tapi di sini kan saya sebagai tamu ya. Sohibul hajatnya kan berarti Bung Edwin dan rekan-rekan. Kemudian kalau melihat kursi berarti saya harus menyebutkan siapanya ya, tapi nggak ada orangnya, gitu ya. Siapa tahu ada bupati, gitu kan, Polres, udah pulang ya. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan panitia, rekan-rekan pengurus PUK di bawah naungan Bung Edwin ya. Ada berapa banyak? 13, 15, 17, 15 luar biasa ya. Karena di tempat PUK saya itu baru 13, susah nyari orang, konflik mulu, masalahnya berantem mulu gitu ya. Ya, tapi tidak di Sinto. Sinto selalu kompak. Setuju? Iya, kalimatnya solid tuh di situ. Solid, kemudian karakter yang mana nih ya? Moga-moga karakter yang baik, yang positif, yang bagus untuk Sinto. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan pleno, bakor, media, Jamkeswan atau apalagi Garda Metal yang mewakili, yang hadir pada hari ini. Jumlahnya cukup banyak ya, ada 50, 40 lebih panitia, lebih ya, 40 lebih, mendekati 50. Ini sama besarnya. Ketika melihat pleno begitu banyak, berarti anggota kita banyak ya. Kalau anggota kita banyak, kuncinya yang pertama adalah persatuan ya. Jangan terlalu banyak konflik, karena terlalu banyak yang harus kita kejar, bukan sekedar ngurusin konflik atau ketidaksukaan. Saya yakin di Sinto ya, saya berharap bahwa suatu saat Sinto akan menjadi benchmark bagi PUK-PUK yang lain. Bung, sekarang sudah jadi benchmark ya, mungkin ada beberapa poin Sinto menjadi benchmark bagi PUK-PUK yang lain. Yang saya tahu, Sinto itu luar biasa. Kalau bicara kader, luar biasa. Saya pernah menghadiri acara Sinto di rumah guru ya, Cikarang. Itu luar biasa. Speech-nya ya, kemudian leadership-nya kayaknya muncul banyak tuh di Sinto. Kader-kader itu banyak di Sinto. Itu tidak ada di beberapa PUK yang lain. Ya, bisa saja ada banyak kader di Sinto, ada banyak kader di Ansumite. Tetapi tidak banyak kader di beberapa tempat, termasuk PUK besar. Saya katakan kayak tempat saya, kebetulan saya baru kemarin, belum ada sebulan saya menjadi ketua PUK. Terpilih lagi, ya mungkin agak rumit kali ya, udah ketua PUK, ketua PC, ketua KC, DPP juga gitu ya, borong semuanya gitu. Bukan tentang banyak jabatan, tetapi bagaimana niatan kita untuk mensejahterakan anggota. Saya yakin di bawah naungan Bung Edwin nantinya perlahan-lahan ya, kesejahteraan itu akan ditingkatkan perlahan-lahan, sekali lagi tidak secara ekstrim. Karena munculnya saya pun di PUK tersebut itu akhirnya merintis lagi, yang dulunya pernah berada di atas kemudian ambruk, kemudian tidak bisa serta-merta langsung tinggi gitu. Jadi perlahan-lahan. Kesulitan di beberapa PUK besar itu karena otoriter biasanya ya. Gak usah lah saya menyebutkan misalnya PUK besar itu adalah Yamaha atau WJ misalnya gitu, enggak. Jadi saya menyebutkan PUK saya sendiri aja ya. Ya, saya nggak nyebutin ini ya yang lain, saya cuma menyebutkan PUK saya. Saya nggak nyebutin Yamaha kemudian ketuanya kok 3 periode emang nggak ada kader gitu ya. Saya nggak nyebutin itu. Saya hanya mau menyebutkan adalah di PUK saya gitu ya. Ya kan, bahwa di PUK saya sangat sulit mencari kader yang benar-benar fokus di organisasi ya. Banyak yang mau, banyak, tapi kadang-kadang banyak melencengnya
tidak fokus pada organisasinya. Gitu. Apa fokus di organisasi? Yang berserikat itu kan berarti melindungi, membela anggota dari tindakan-tindakan sepihak dari manajemen. Sejauh PHK-nya sesuai dengan undang-undang dan dibicarakan dengan PUK-nya, saya pikir itu sesuatu yang wajar. Selain itu, ada poin B-nya. Poin B-nya yaitu meningkatkan kesejahteraan. Itu kan sebenarnya ketika kita berserikat, selain tadi yang utama adalah melindungi atau membela anggotanya, adalah meningkatkan kesejahteraannya. Tidak harus kemudian secara berlebihan tinggi gitu ya, perlahan-lahan, atau ketika situasi perusahaan sedang tidak baik-baik saja, dia bisa mempertahankan kesejahteraan yang ada, atau sesuatu boleh jika memang dimungkinkan, misalnya ya di apa namanya mundur selangkah untuk meloncat ke yang lebih tinggi. Contohnya ya, misalnya ada perusahaan yang kemudian secara finansial dia tidak bisa membayar A misalnya gitu ya. Berbicara dengan PUK, maka kemudian menurunkan apa namanya solusi yang terbaik ya, dan bersama dengan PUK biasanya paham situasi apa namanya manajemen atau perusahaan tersebut, maka kemudian ditetapkan bersama-sama, entah itu tidak meningkat ya, atau meningkat tetapi nilainya sedikit gitu, sejauh dirundingkan dengan PUK-nya. Pengalaman kemarin ada dua hari yang lalu ya, secara sepihak perusahaan mem-PHK 12, nggak tahu jumlah pengurusnya berapa banyak, 8 pengurus, kemudian 4 orang anggota serikat dengan alasan efisiensi. Bicara tidak, tiba-tiba kemudian mem-PHK dengan alasan efisiensi. Kita geruduk yang kayak begitu. Kita geruduk. Gak bisa. Sehari sebelum kejadian tersebut, saya ketemu dengan salah satu lawyer dari perusahaan atau anggota kita, PUK kita, AFK di KIC kalau tidak salah. Si lawyernya itu bicara bahwa kita mau ada efisiensi di perusahaan. Jumlahnya 35 orang. Dari 35 orang itu, ketua sekretaris PUK masuk di dalam daftar. Saat itu juga saya bilang tidak bisa. Karena ketua PUK, sekretaris PUK itu simbol. Ketika dia masuk dalam bagian efisiensi, ya jatuhnya nanti saya katakan bahwa itu union busting. Gak bisa efisiensi kemudian target yang utamanya adalah pengurus. Jangankan ketua PUK, pengurus masuk di dalamnya, tar dulu belakangan. Di sini terlihat bahwa hubungan industrial tidak harmonis. Kalau mau bicara efisiensi, saya katakan, selain karyawan tetap, siapa? Ada nggak? Cukup nggak untuk efisiensi? Kalau dari 35, saya tanya, berapa karyawan magang? 20, masih kurang katanya. Oke, habisin karyawan magang. Ya, karena perusahaan tersebut memang paling banyak menggunakan pemagangan. Dan kenapa ketua PUK, sekretaris PUK menjadi target? Karena dia kemudian yang melaporkan pemagangan tersebut. Kemudian dijadikan incaran, target bagi perusahaan. Saya katakan nggak bisa. Apalagi dia ketua sekretaris PUK. Gitu. Jangankan ketua sekretaris, pengurus aja kalau bicara efisiensi itu belakangan. Ya, kita sudah pengalaman kok. Ada PUKA untuk melakukan pengurangan efisiensi atau apapun itu disebutnya, judul-judulnya tetap PHK. Bahwa lakukanlah, kalau ada pemagangan maka pemagangan target pertama. Kemudian setelah itu adalah kontrak. Alibi dia adalah kontrak masih ada sekitar 4 sampai 5 bulan katanya. Resiko perusahaan, ya, efisiensi itu langkah pertama selain kontrak adalah pemagangan. Setelah pemagangan adalah kontrak. Seberapa banyak kontrak yang ada di situ,
itu masuk target kedua, gak bisa dia dilindungi. Yang harus dilindungi adalah anggota kita. Gitu. Nah, konsekuensi ketika menyelesaikan kontraknya masih ada sisa 3 bulan 4 bulan adalah membayar sisa kontrak tersebut. Gitu. Setelah itu kemudian siapa lagi? Karyawan yang bukan anggota serikat itu masuk. Jangan enak-enak tuh, gua berunding upah, gua berunding bonus, gua berunding yang lain, gua dapat, lu juga ikut dapat, ya potongan cos juga tidak, gitu. Maka dia target yang ketiga. Masih kurang juga, baru ke anggota kita, tapi kita sebarkan bentuknya sukarela. Begitu perusahaan saya ajari, ya. Katakan kepada manajemen bahwa saya tidak setuju kalau ketua sekretaris menjadi target efisiensi. Justru mereka lah tempat pertama kali untuk sharing manajemen. Saya katakan sekalipun perusahaan itu tutup, ya, pengurus PUK terakhir, gitu, terakhir, bayarkan dulu semuanya, ya. Baru yang terakhir adalah pengurus PUK, karena dia sebagai alat kontrol sudah selesai atau belum kewajiban perusahaan memberikan hak pekerja. Itu Bu, saya kesel dalam beberapa hari ini terhadap beberapa niatan perusahaan, ya. Saya melihat ini modus. Saya katakan ini modus. Banyak perusahaan sebenarnya pengen menghilangkan karyawan tetap dengan cara memotong kepalanya dulu. Ya, setelah itu mereka merubah semua karyawan tetap menjadi pemagangan. Ini modus tercium sama saya. Ya, kemarin hari Jumat atau Kamis tuh, ya, ada undangan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerawang tentang verifikasi anggota masing-masing federasi. Ya, rencananya saya mau hadir. Cuman saya melihat ini ada gelagat tidak benar dari Dinas Tenaga Kerja. Kemudian kita KBPP telepon kepada Kepala Disnaker. Verifikasi keanggotaan untuk duduk di Dewan Pengupahan dan duduk di Dewan LKS Kabupaten Kerawang seyogianya adalah organisasi atau serikat pekerja yang sudah berfederasi. Kenapa di dalam undangan di situ ada keterwakilan kalau yang membentuk perkumpulan di perusahaan? Apa disebutnya itu? Kayak forum paguyuban atau serikat internal. Gitu. Ada beberapa serikat internal diundang di situ. Dikira saya nggak tahu kali ya, bahwa ada oknum dari Dinas Tenaga Kerja ketika ada satu perusahaan mencatatkan dirinya ke SPMI atau ke SPSI dan ada bagian orang yang tidak mendaftarkan ke SPMI atau SPSI tersebut, ke serikat tersebut, sama Dinas Tenaga Kerja oknumnya dibentuk forum paguyuban, ya, atau serikat pekerja tingkat perusahaan SPTP. Dan para SPTP tersebut dikumpulin, Bu. Ini mirip kayak federasi. PTA SPTP-nya diundang, PTB SPTP-nya diundang, PTC SPTP-nya diundang. Kemudian para SPTP itu dibentuk, ya, paguyuban SPTP atau forum SPTP. Aneh Disnaker kayak begini. Nantinya itu mirip sama federasi kita. Gitu loh. Siapa kemudian pembinanya? Ada oknum Disnaker di situ. Untung Sinto ada di KIC. Coba kalau Sinto ada di Surya Cipta, itu ada di situ. Iya, KIC kan Sinto, pas bundaran ke kiri masjid. Ya. Tapi ya lebih ini ya, lebih religius nantinya Sintonya gitu. Dapat sedikit, ya Allah terima kasih. Dapat sedikit lagi, ya Allah terima kasih. Nah, mudah-mudahan akhirnya banyak gitu. Jadi sering ke masjid. Ya. Ada sih, saya melihat bahwa Sinto itu ada satu poin, ini versi saya yang saya ketahui, untuk segera dinegosiasikan, ya. Cara bernegosiasinya itu tidak harus kemudian dengan
angka-angka, ya, kita bisa pakai formula atau sistem. Jadi nggak perlu lagi dinegosiasikan. Apa itu? Misalnya tunjangan transport. Nggak perlu kemudian BBM naik, kemudian minta naik. Tidak. Berdasarkan sistem, maka perusahaan harus menaikkan tunjangan transport tersebut, gitu loh. Caranya bagaimana? BBM di Sinto sama dengan harga rata-rata angkutan di Kabupaten Karawang ditambah angkutan Kabupaten Bekasi dibagi 2, itu misalnya. Ya kan? Setelah itu kemudian ketika ada kenaikan BBM, otomatis angkot di Karawang dan di Bekasi kan akan naik. Tinggal dirata-ratakan gitu, misalnya. Ya, sistem kayak gitu itu tidak harus dirundikan, tapi hanya untuk menegur, mengingatkan BBM naik, oh gitu. Itu satu. Atau yang kedua, ya, tentang apa namanya, meal, makan, ya, tunjangan makan. Nah, apa namanya, Sinto bisa membuat formula tersebut dengan acuan misalnya kebutuhan kilokalori pekerja itu berapa? 1.400 kah, 1.500 kah, 1.500 kah gitu ya. Dan evaluasi setiap 3 bulan, 6 bulan atau minimal 1 tahun sekali misalnya. Jadi tidak lagi Sinto itu tunjangan makannya pas bulan puasa cuma dapat 9.000. Saya turunin 1.000 ya. Ya, ceritanya saya turunin 1.000 gitu. Jadi pas bulan puasa sebulan 20 hari kerja kali sekian, dapatlah 200.000. Cukup emang makan sebulan 200.000? Kan enggak, gitu. Ya, bikin formulanya yang tidak harus kita rundikan. Kita hanya mengingatkan, menegur, gitu ya, bahwa waktunya evaluasi. Per berapa? Per 3 bulan kah? Per 6 bulan kah? Atau per 1 tahun? Gitu. Bagaimana caranya? Setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau setiap tahun yang kita perjanjikan harus ada pengecekan kilokalori kembali. Gitu. Dan misalnya dalam apa namanya, makan atau meal tersebut, si karyawan yang makan bisa memberi penilaian terhadap menu makanan tersebut, gitu. Jadi ada peran aktif karyawan bahwa kita kan menghindari kalau catering tersebut bawaan manajemen misalnya, ya kan? Dengan harga segitu, kemudian kualitas kurang bagus, bertolak belakang dengan formula yang kita buat, kita bisa menilai kapan tuh, gitu. Itu cara-cara seperti itu adalah membuat perusahaan bahwa kita tidak bermain, tetapi kamu harus melaksanakan kesepakatan kita tentang transport, tentang ini kan bicara tentang serikat pekerja dan bicara tentang kesejahteraan kita, gitu. Bagaimana dengan yang lain? Tentang bonus, tentang apa namanya, kenaikan upah, bisa dibicarakan bersama-sama. Kadang-kadang manajemen itu untuk diajak berunding, dia sudah defense duluan, gitu Bu, ya. Maka kemudian bagaimana kita meminta di dalam perjanjian, di dalam PKB, di dalam PB, bahwa ada pertemuan misalnya secara rutin 1 bulan sekali dengan manajemen membicarakan tentang produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Begitu. Sinto bukan PUK yang jumlah anggotanya sedikit, bukan, termasuk besar karena gabungan 2 daerah, ya, ada Karawang kemudian ada Bekasi. Kalau katanya Sinto berada di Karawang semua, saya katakan Sinto masuk 5 besar PUK. 5 besar PUK terbesar. Ya, karena terbagi 2 kan, ada Bekasi, ada Karawang. Jadi saya hanya membicarakan porsi yang berada di Karawang. Gitu. Dan Sinto bukan perusahaan kecil, bukan PUK kecil. Makanya kemudian kenapa ada keterwakilan Sinto di dalam PC? Dan gak tanggung-tanggung 2 kader dari Sinto. 3 ya? Mamet sih. Mamet sebagai apa? Ya. Tapi setidak-tidaknya Karawang menghargai keberadaan Sinto di Karawang, ya. Ya dong. Karena bagus, potensial, ya.
walaupun di PC seringkali kadernya tuh saya bully terus gitu ya, tapi luar biasa. Kalau ditanya tentang hati saya, di antara 17 di pengurus PC, Bu Yani, 15 pengurus PC, 15 benar ya, 15 pengurus PC, saya tempatkan Bung Ebi nomor 1 yang saya sukai. Ya. Karena memang sejujurnya yang sering kita pandu adalah anak kita yang kita perhatikan. Itu justru terkali kalau nggak pernah saya koreksi diri. Gitu kalau saya mah. Artinya lu udah cuekin, udah abaikan gitu. Ya. Berbeda dengan orang yang diperhatikan. Langkahnya salah, woi tong belok ke kanan. Ya, terus ke kanan dikit tong belok ke kiri gitu. Jadi diarahkan, dan itulah harapan saya seperti itu. Dan saya berharap kalau memangnya Sinto semua berada di Kerawang, ketua PC berikutnya dari Sinto. Tepuk tangan. Kalau begitu Bung Asman mengharapkan Sinto yang ada di Bekasi pindah ke Kerawang. Ya. Kalau itu lebih baik, kenapa enggak? Ya kan? Kalau itu lebih baik, kalau saya setuju saja. Ya, gitu. Ente bisa bandingin lah. Ente bisa bandingin lah. Ya, saya memimpin di Kerawang. Ya, apa namanya? Baik di KC maupun di PC. Saya hilangkan konflik-konflik ya, pertengkaran, berantem, ketidaksukaan itu saya hilangkan. Buat apa kita sibuk di situ? Harusnya kita fokus pada peningkatan kesejahteraan, fokus pada pembelaan anggota kita. Ada dua kasus, ada satu kasus di dua daerah, ya. Saya nggak nyebutin siapa ya. Saya hanya menyebutkan bahwa ada kasus di PC, ya, yang anggota kita ada di Kerawang, kemudian sebagian lagi ada di Jakarta. Tapi Kerawang, walaupun di antara 4 orang tersebut, keterwakilan Kerawang kan 1 gitu ya. Itu saya paling fokus tentang Kerawang. Kalau lu nggak bisa Jakarta, biarlah yang Kerawang saja. Saya tangani. Saya akan selesaikan secepat mungkin. Ini kan karena enggak satu kesatuan 4 orang tersebut. Karena jumlah 3 orang ada di Jakarta, Kerawang hanya 1. Jadi Kerawang hanya menunggu. Sementara di PUK yang ada di Jakarta dan PC yang ada di Jakarta serta DPW yang ada di Jakarta tidak sungguh-sungguh menyelesaikan kasus tersebut. Saya tuh kadang suka gregetan, makanya saya suka bypass itu, baik ke presiden maupun ke ketua umum. Dan Bung Ebin pernah langsung bypass ngecek ke wakil presiden itu apa? Sekjen Bung Rosa ya tentang kasus tersebut. Dan saya berharap tidak ada yang seperti itu. Ada kasus-kasus kemudian dilama-lamain ya. Sebelumnya di PUK saya pun ada kasus. Saya bongkar aja sekalian karena hal yang tidak baik sih ya. Saya bongkar bahwa sekitar 11-12 orang manajer di PHK. Manajer loh. Semua mereka berpikir bahwa gua manajer nggak mungkin di PHK. Siapa bilang? 3 orang yang pertama manajer, gelombang pertama di PHK, 1 GM, 2 manajer. Setelah itu muncul 1 manajer GM di PHK kembali. Muncul lagi 7 orang manajer produksi di PHK. Salah satunya adalah manajer saya tempat bekerja. Dan kasusnya berbulan-bulan, pengurus yang lama. Karena tadi saya katakan bahwa saya pengurus yang baru 1 bulan belum sampai kali ya. Saya tarik kasus tersebut bahwa PUK yang akan menyelesaikan kasus tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat, prediksi saya di tanggal 28, 29 hingga terakhir 30 November ini kasus tersebut bisa close. Saya tarik tuh kasus dari PP kemudian dari PC, khusus PUK yang tangani. Dan saya berharap ketika ada kasus selesaikan dulu di PUK. Saya yakin PUK Sinto mampu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ada magnet, ya kan? Tuh yang mampu ini ya memberitahukan itu maksudnya, bukan merugikan, memberitahukan. Ada kasus ini ya. Nanti ketika instruksi siap-siap semua. Iya, saya sedang membuat planning seperti itu, Bu.
Ini saya nggak main-main dengan manajemen saya pun. Saya berharap ada sistem yang ketika saya tekan tombol, Mayday, stop plan semuanya. Gitu. Caranya adalah ketika dari saya ke pengurus 13 orang, dari pengurus ke pleno 59 orang, dari pleno ke anggota dalam waktu yang cepat, gitu. Maka ketika saya berunding, ini urusan krusial misalnya, karena ada wacana juga dari manajemen saya akan ada pengurangan antara 300 hingga 700 pekerja, ya, terlepas itu anggota atau bukan, nanti saya akan pilah-pilah, gitu. Nah, tetapi sebelum ke arah tersebut, saya minta ke manajemen bahwa saya menyodorkan pensiun dini, disambut baik sama manajemen. Kemungkinan tahun depan, selepas kita berunding bonus, selepas kita berunding upah, kita akan berunding pensiun dini. Jadi nggak perlu lagi memphk orang, tinggal umumkan ada pensiun dini. Saya yakin berbondong-bondong. Berapa yang diinginkan? 300, 700 bisa jadi. Karena rata-rata pekerja-pekerja perempuan yang awalnya pertama kali masuk ke perusahaan atau pabrik tersebut, itu masa kerjanya sudah di 19-20 tahun, ya. Dan biasanya mereka sudah punya cucu. Kalaupun belum punya cucu, anaknya sudah menikah atau sudah kuliah. Kan yang kayak begitu itu prioritas ketika ada pensiun dini. Perempuan-perempuan yang sudah mungkin pengen fokus dengan keluarganya, itu satu. Yang kedua adalah mereka yang punya usaha penghasilannya melebihi upah dia di perusahaan tersebut. Yang ketiga, orang yang hutangnya sudah kelelep. Nah, biasanya itu ngambil tuh pensiun dini. Ya, kalau udah kelelep kan udah bingung dah, ya. Nggak ada kan di situ mah, saya yakin nggak ada. Saya yakin di situ nggak ada. Nggak ada sedikit, adanya banyak. Ya, jangan salah. Bicara tentang yang seperti itu bukan tentang sedikit atau tidak penghasilan kita. Semakin banyak ternyata semakin banyak juga malahan. Ya, masih iya betul. Makin banyak hutangnya. Ya. Kita mencoba ngerem untuk tidak ada leburan dengan menaikkan upah. Karyawan pertama kali masuk menjadi kartap di tempat saya 7.100.000 kalau nggak salah. Iya. Itu baru karyawan yang baru masuk di level paling bawah. Kayak kemarin pas dicek, ternyata sekitar 200 orang anggota kita punya hutang di koperasi nominalnya lebih dari 400 juta. 200 orang, satu orangnya lebih dari 400 juta. Luar biasa. Makanya nggak ada jaminan upah lu gede kemudian nggak ada hutangnya. Semakin besar, semakin banyak hutangnya. Makanya saya berharap Sinto jangan ngikutin begitu, ya, jangan ngikutin upah gede. Alhamdulillah, ya, sharing saja, ya. Ya tetaplah bicara tentang itu harus dikontrol. Kemarin kesalahannya adalah di ketua koperasi. Dia tidak kontrol bahwa ketika si A berhutang, jadi ada satu orang, kita cek, ada satu orang berhutang di 3 atau 4 bank di koperasi. Dan itu kenapa koperasi mengizinkan sampai totalnya 400 juta. Gitu. Akibatnya dari setiap bulan dia gajian, dia selalu minus untuk membayar hutang tersebut. Serius, minus loh. Jangan ditiru yang seperti itu, ya. Saya berharap bahwa situ akan lebih sejahtera. Ya dong, kita percayakan kepada Bung Edwin untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Kemudian sebelum saya tutup, ya, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Sinto Projo, ya, bahwa jangan terpengaruh bicara tentang resesi apaan itu, ya. Perusahaan itu mengirim kita opini bahwa
2023, dimulai 2023, Indonesia siap menghadapi resesi. Bilang aja lu mau PHK, ya kan? Bilang aja lu mau mengurangi karyawan, boleh, tinggal bicara sama PMK. Yang mana duluan yang mesti dikurangi. Jangan anggota kita, jangan karyawan tetap yang duluan, apalagi pengurus. Haram pengurus masuk daftar utama. Haram, serius. Sejauh pengurus tersebut tidak ada masalah, ya. Ternyata kemudian ada pengurus yang dalam sebulan masuk cuma 3 hari misalnya gitu. Ya, malah hampir sebulan tidak ada. Bukan ketua PUK, bukan ya. Kalau dia mah kegiatan organisasi, ya ada Pak. PUK bukan di situ, ya. Kayak begitu tuh, ya, diingatkan, itu pengurus, ya, paling tidak rutin hadir. Kalaupun tidak hadir di di perusahaan, ada kegiatan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama, bahwa jangan terpengaruh isu tentang resesi. Ada modus di balik resesi tersebut, dia akan mengganti karyawan tetap menjadi pemagangan. Ada modus di balik isu resesi tersebut, dia akan menurunkan kesejahteraan yang sudah diberikan atau sudah ada, gitu, ya. Jadi ada tuh isu resesi, kemudian untuk menghindari resesi maka perusahaan akan melakukan efisiensi. Untuk menghindari resesi maka perusahaan tidak menaikkan upah, misalnya gitu. Ada begitu, ya. Ayo bicara belak-belakan, untung atau tidak perusahaan. Itu. Apakah Sinto, perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, mengalami kerugian? Ya, enggak Bu. Saco yang kedua, yang ketiga, ngomong ke saya, tidak akan mungkin investor dari Jepang investasi di Indonesia mengalami kerugian sebab karena membayar upah buruh di Indonesia. Tidak akan mungkin. Sebab mereka hengkang biasanya bukan tentang karyawan, bukan tentang membayar kesejahteraan karyawannya, tapi lebih kepada birokrasi yang berbelit-belit, kemudian dipangkas menjadi undang-undang cipta kerja. Imbas buruknya adalah kepada kita. Padahal tujuan awalnya adalah agar berinvestasi dengan mudah, sebenarnya, gitu. Tapi imbasnya adalah ke kita. Upah berapa tahun kemarin nggak naik? Tahun ini tidak ada istilah upah tidak naik. Saya katakan kepada beberapa PUK, tahun ini upah minimal harus naik 10%. Ya. Sudah jelas kemarin Menteri Tenaga Kerja menyampaikan, ya, pertumbuhan ekonomi dan bukan NATO ya, dan inflasi, kemudian ada alfa. Boleh cari formula yang terbaik untuk Sinto. Kemudian dia katakan bahwa maksimal kenaikan upah di berapa? Di 10%. Ya kan videonya Menteri Tenaga Kerja menyampaikan seperti itu. Atau kenaikan upah maksimal di 10%. Itu kalau kita bicara tentang rekomendasi dari Bupati disetujui oleh Gubernur, kemudian muncul 10% misalnya, atau 8%, boleh nggak kita berunding lebih dari itu? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Dulu ketika kenaikan upah misalnya 12%, kami berunding di PUK di 17, di 18, di 19%. Itu Bu. Saya pernah berunding, angka akhirnya adalah 23%. Zaman SBY waktu itu. 23%. Jadi nggak ada aturan kemudian, pemerintah sudah mengeluarkan kenaikan upah misalnya 8%, maka ya udah naiknya 8%. Di mana ruang negosiasi kita? Ketika pemerintah mengeluarkan seperti itu, berarti itu angka terkecil. Bagi Sinto boleh di atas tersebut. Kalau pemerintah ngeluarin 8%, boleh dong kita di 9%, boleh dong kita di 10%. Gitu Bu. Ada banyak case kok. Ketika kita lebih baik dari undang-undang, tidak ada yang haram, kecuali perusahaan disepakati di bawah undang-undang. Itu yang haram.
gitu ya. Bagi Sito masih banyak kesejahteraan yang mesti diperjuangkan. THR lebih dari 1 boleh nggak Bung? Boleh ya. Kalau tadi bicara upah, Bung, kesejahteraan lain boleh nggak kita minta di Sito? Boleh ya. Tunjangan perumahan, tunjangan istri pertama, istri kedua ya, soalnya ada tunjangan anak pertama dan kedua kan. Iya, misalnya gitu ya. Tapi jangan repot nantinya. Itu Bu, saya pikir untuk mewujudkan itu semua, tema ini kena sekali ya, menciptakan kaderisasi demi mewujudkan organisasi yang profesional, berkarakter, dan solid. Solid yang paling penting, karena kita tidak akan bisa memperjuangkan ini semua tanpa soliditas rekan-rekan. Sito kalau bicara kader nggak akan habis, banyak kader. Jika memungkinkan, misalnya PC ya, siapa yang mau jadi pengurus PC? Orang Sito semua juga bisa. Iya dong. Kalau kemudian Sito anggotanya 4 kali lipat lebih banyak dari Westjapa misalnya, boleh dong Sito mencalonkan PC sendiri. Iya, karena di Jakarta seperti itu ya. Akhirnya kemudian dibuat aturan-aturan yang karena di Jakarta itu YIMHO itu 1 PUK dengan suara dia sendiri, dia menang. Karena PUK yang lain kalau dikumpulkan suaranya jauh di bawah YIMHO. Tapi ada kegiatan ada kejadian yang negatif, dia tidak membayar COS secara penuh gitu. Akibatnya kemudian PUK yang lain punya suara dong, untuk kemudian mereka punya pilihan atau pemimpin versi mereka gitu. Tapi tidak terjadi di Kerawang, karena Kerawang termasuk PC yang terbesar yang kedua setelah Bekasi. AMK di Bekasi kalau tidak salah 100 atau 98 PUK, Kerawang itu sudah mendekati 50 dengan masuknya kemarin PUK kemarin XCD dengan jumlah anggota prediksi di sekitaran 400 anggota gitu. Karena kalau bicara SPMI di Kerawang, bicaranya AMK ya. AMK itu di 49 mendekati 50 PUK. Gabungan semua sektor AI, logam, paling di kisaran 30, mungkin di bawah itu. Maka bicara SPMI di Kerawang dominan melihat PC AMK atau anggota dari otomotif ya, dan Sito ada di dalam. Walaupun banyak 49 PUK, tapi saya melihat begitu masif pengurus PC menangani kasus-kasus yang ada, meningkatkan kesejahteraan yang ada ya. Saya pikir demikian. Udah dibuka kan tadi sama Bung Otlan ya. Terakhir sebelum saya tutup ya, saya minta pleno Sito kapan ada waktu gabung dengan pleno HPPM, kita adakan kegiatan bersama. Setuju? Setuju ya? Biaya dari mana? BPBD atau bagaimana? Oke, udah nanti begini ya sharingnya. Kalau misalnya 60-40 atau 70-30 misalnya gitu ya, nggak apa-apa. 80-20 jago berunding berarti ya. Nanti kita akan gabungkan pleno HPPM dengan pleno Sito, kita bikin kegiatan bersama-sama, berarti kan banyak ya, 50 ditambah 59 HPPM ya, 100 orang, luar biasa. Tapi bentuknya nanti jangan di hotel kayak enakan ya, kita pakai tenda ya, tenda terpal gitu. Pokoknya atur sendiri ya. Saya minta ada keterwakilan pleno Sito komunikasi dengan pleno HPPM, kita bikin tim, kita buat nanti. Kayaknya sih lebih tepatnya awal tahun kali ya, di Januari atau Februari. Selepas kita berunding bonus ya. Sito ada perundingan bonus nggak? Ada. Ya. Kita main gede-gedean berunding bonus ya. Kemarin terakhir udah 5,5 sih ya.
Ya buat motivasi Sinto dong ya. Kalau HPP 5,5 paling nggak akan turun 0,5 yang luar biasa gitu ya. Terus setelah berunding upah ya. Nanti setelah itu kan sudah tenang tuh ya. Saya minta ada 3, 5 atau 7 orang dari Sinto, kemudian sama dari HPP 3, 5 atau 7 orang untuk membentuk kepanitiaan ya. Tentang biaya nanti bisa kita diskusikan. Bukan berarti Sinto paling banyak nanti, HPP paling banyak untuk pengeluaran. Ya, saya pikir demikian ya. Sehat terus untuk rekan-rekan pleno Sinto. Ya, harus sehat karena kan harus ketemu dengan plenonya HPPM nanti. Ya, pleno HPPM baru terbentuk, baru akan kita sahkan nanti di Desember tanggal 9. Ya, tempatnya nggak tahu di mana. Pengennya kemarin ada yang minta di Thailand, ada yang di Singapura. Ya. Itu dekat Tasik situ, Singapura. Oh, Singapura. Saya pikir demikian sambutan saya ya. Tidak banyak yang dikoreksi oleh Sinto karena tadi ya poin-poinnya adalah kapan Sinto menjadi benchmark bagi banyak PUK. Ada beberapa poin Sinto yang menjadi benchmark 1-2 PUK. Tetapi saya berharap ada banyak PUK yang mendatangi Sinto untuk dijadikan benchmark bagi PUK-nya ya. Entah itu di kaderisasinya, entah itu di ke plenonya gitu ya, atau kepengurusannya dan segala macam. Tidak harus bicara benchmark itu adalah tentang kesejahteraannya saja. Tidak harus itu. Saya katakan tidak harus tentang kesejahteraannya. Ya, ada banyak hal ya yang menjadikan Sinto sebagai benchmark bagi PUK yang lain. Saya pikir demikian. Sebelum saya tutup, PUK Sinto, PUK Sinto, PUK Sinto, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mas Heru Mesa atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memotivasi dan menjadi inspirasi untuk membangun organisasi ini menjadi lebih baik lagi. Untuk acara selanjutnya kita lanjut.